Blackbird ini series yang rilis di tahun 2022 bercerita mengenai Jimmy, seorang drug dealer yang ditangkap karena narkotika dan senjata. Dia mendapat hukuman 10 tahun, namun gak lama dia ditawari sebuah alternatif untuk menjadi informan dalam sebuah penjara dengan target seorang serial killer. Dan ini diadaptasi dari kisah nyata ya. Sebenarnya gue cukup menghindari series yang durasinya cukup panjang sih per episode ya. Dan Blackbird ini termaksud salah satunya, yaitu kurang lebih sekitar 1 jam atau 55 menit sampai 1 jaman. Tapi begitu gue nonton episode pertamanya, ternyata ini series yang menarik. Terutama karakter si Jimmy ini ya, yang diperanin oleh Taron Egerton. Dia di sini merangkap sebagai eksekutif produser juga, dimana menurut gue personalitinya cukup kuat sih. Gue suka dengan alasan kenapa dia memilih untuk mengambil deal yang diberikan. Karena punya bebannya sendiri dibandingkan hanya untuk sekedar bebas. Dan satu hal yang gak lazim menurut gue, tapi sangat masuk akal sih, itu ada di pemilihan untuk menjadi informan ini ya. Jadi si karakter Jimmy ini tetap diinterview dulu, atau mungkin lebih tepatnya di prep ya. Jadi nggak langsung terjun ke lapangan, tapi ada semacam kayak tes-tes kecil untuk karakter Jimmy ini sebelum memulai misi ini sih. Sedangkan Larry, di mana merupakan target utama ya di series ini, dia serial killer dan tipikal karakter yang low energy, suaranya kecil, sisanya gue nggak bisa bilang karena akan spoiler. Dan yang gue suka dari series ini itu dibawain dengan cara yang smart. Maksud gue adalah punya kedalaman yang ngingetin gue dengan Mindhunter-nya Netflix. Dari sisi dialog dan skrip juga cukup witty sih, terutama untuk karakternya Jimmy ya. Dan gue terkadang ngerasa masuk ke dalam kehidupannya mereka ketika gue nonton series ini. Dan itu yang gue suka dengan keseluruhan series ya. Bisa dibilang cukup realistis. Ada beberapa bagian yang ngebuat gue nggak kepikiran, tapi tetap masih masuk akal gitu atau masih make sense. Contohnya tuh Jimmy, di mana di penjara awalnya sebelum berpindah penjara untuk deal ini ya, dia itu nyewain majalah porno di dalam penjara, lalu uangnya digunain untuk membeli makanan sehat. Dan sejalan dengan series juga kita ngelihat bagaimana progresnya dia ya, serta usaha yang dia lakukan untuk ngedeketin si target. Dimana ya tentu bukan hal yang gampang, ditambah dengan situasi Jimmy dengan seorang penjaga ini. Kadang ada beberapa momen yang ngebuat gue ikutan nervous, karena banyak hal yang sangat bisa terjadi sih selama proses ini ya. Dimana probabilitasnya tuh yang sering banget ditanyain oleh Jimmy, terutama di awal-awal sebelum dia ngambil deal ini. Contohnya tuh kayak gimana kalau dia gagal, gimana kalau dia nggak bisa ini dan itu gitu. Dan aspek realistisnya yang menurut gue tuh jadi bisa dibilang cukup menjadikan series ini punya nilai lebih sih. Selain itu, kita juga nggak selalu ngelihat dari kehidupan dua orang ini di dalam penjara, tapi ada sisi detektifnya juga yang ada di luar sana, dan kadang menarik, kadang enggak juga, karena menurut gua agak sedikit umum sih. Udah yang seperti yang udah kita lihat gitu, tipikal yang seperti ini. Dan tentu yang menarik tuh ada di sisi dalam penjaranya sih, dan kehidupan yang dialami Jimmy maupun Larry saat
mereka mulai bersinggungan gitu. Di tahap itu yang menurut gue udah mulai seru sih. Aspek psikologisnya juga mulai berasa gitu dari pertengahan menuju akhir series ya, dimana yang kayak tadi gue bilang itu cukup realistis dari sisi Jimmy-nya karena tekanan yang ada dan beban yang dia punya dari luar sana juga. Dari sisi pacing menurut gue ya cukup oke sih untuk sebuah series yang punya durasi cukup panjang per episode. Karena biasanya series drama dengan durasi yang cukup panjang itu akan cenderung slow pace, walaupun ada beberapa bagian yang agak sedikit lambat, tapi menurut gue masih tetap menarik untuk diikutin ya. Cuma karena ini adaptasi dari kisah nyata dan gue nggak tahu seberapa mirip dengan kejadian aslinya, jadi ya gue nggak bisa ngebandingin sih antara mana yang real atau mana yang ditambah atau dibumbui untuk series ini. Dan di episode akhir itu ada sedikit penjelasan mengenai kasus aslinya seperti apa sekarang. Tipikal film yang agak-agak semi dokumenter ya. So, Blackbird ini menurut gue salah satu series yang bagus di tahun 2022 karena kelihatan dikerjakan dengan serius ya. Mulai dari skripnya, gue suka dengan tone-nya juga. Dan sampai actingnya menurut gue bagus, sangat cenderung realistis sih. Dan kalau ditanya rekomen apa enggak, menurut gue ya sangat. Dan gue nggak takut untuk bilang kalau series Blackbird ini salah satu series terbaik di tahun 2022. So itu aja opini gue mengenai series ini. It's me Pat. Thank you for watching.